Hi everybody, welcome to our video devotional broadcast. Halo semuanya, berjumpa kembali di dalam online devotion video yang kita tayangkan online. I'm going to ask Pastor Iskandar to help me to read the verses for today, which is in Job chapter 38, verse 1 to 4. Saya akan meminta bantuan dari Pastor Iskandar untuk membacakan dari Ayub pasal 38 ayat 1 sampai ayat 4. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. You know why I asked Pastor Iskandar to read these verses is because right now, during this time of pandemic, the worry, many people ask God, why is this? God, why is that? God, why is this? God, why is that? Alasan mengapa saya minta Pastor Iskandar untuk membacakan ayat dari sini, saya ingin memberitahukan bahwa karena di dalam masa pandemi seperti ini, yang paling sering kita lakukan adalah kita bertanya-tanya pada Tuhan, Tuhan kenapa begini, kenapa terjadi ini dan itu? And many of us have good reason to ask God. Dan banyak di antara kita memang memiliki alasan yang cukup bagus atau kuat untuk bertanya seperti itu pada Tuhan. But it's good because you think it's good. Ya, tapi itu bagus karena saudara pikir itu bagus. So, when you look at the book of Job, Job was complaining, he says, God, why am I suffering? Why am I going through this? Why is my sons and daughter die? I mean, what's happening? What is going on, God? Kalau saudara baca buku Ayub ini, memang saudara melihat Ayub itu sangat berkeluh kesah pada Tuhan karena banyak hal yang terjadi pada dirinya. Dia bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi pada diriku? Dan kemudian kenapa anak-anakku ini mati? Dan banyak sekali pertanyaan mengapa dari dirinya. And perhaps, if you have seen your business gone bad, relationship gone bad, somebody betray you, somebody cheat you of money or whatever, you would also look up to God and say, God, why? Tapi kemungkinan juga kalau diri saudara terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang misalnya terjadi pada bisnis atau hubungan keluarga saudara dan saudara merasa itu seharusnya tidak terjadi dan saudara mungkin bertanya seperti itu, Tuhan mengapa? But you know how God answered Job? I mean, Job is such a wise, good man. God himself said, Job is good and righteous. Tapi kita bisa melihat dan belajar bagaimana Tuhan menjawab Ayub. Kita tahu Ayub itu adalah orang yang saleh, dia penuh dengan pengertian, dia orang baik, dan dia memiliki banyak hal. You know, it's interesting, if you read Job, God did not say Job is good and righteous to anybody else. He said it to Satan. Dan yang sangat menarik adalah Tuhan tidak mengatakan bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh dan baik itu kepada manusia, tapi dia memperkatakan itu kepada iblis. Can you imagine so many people in the world and God said, Satan came out and says, oh, have you considered my servant Job? Such a good and righteous man. I mean, the devil is coming up here and God, the first thing is that Job is a good and righteous man. Dan di antara banyak manusia yang hidup di muka bumi pada waktu itu, tapi Tuhan pada saat iblis datang, ya kan, muncul di hadapan Tuhan, kemudian Tuhan bertanya pada iblis itu, kamu melihat hambaku Ayub enggak? Orang yang paling saleh. Dan dia ngomongnya itu pada iblis, saudara bisa bayangkan, dan kemudian dia mengatakan bahwa Ayub ini orang baik. But to this good and righteous man, God asked in verse 2, who is this who obscure my plans with words without knowledge? Tapi terhadap orang baik ini, Tuhan mengatakan di dalam ayat 2, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? So, even to God who declare that Job is good and righteous, God says, who are you?
You got no knowledge. Saudara bayangkan untuk orang yang sudah dipuji oleh Tuhan sendiri di hadapan setan atau iblis. Saudara bayangkan orang yang sudah mentok kebaikannya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan demikian. Tapi untuk orang ini Tuhan mengatakan orang ini nggak punya pengetahuan. So, we can be good and righteous and be bodoh at the same time. Bukankah kita bisa menjadi orang yang baik dan saleh tapi juga menjadi orang yang bodoh dalam waktu yang bersamaan? In Indonesia, one of the first bad word that I learned was the word goblok. Salah satu ucapan yang tidak baik di dalam bahasa Indonesia yang saya belajar, maksudnya pas Paul belajar ya, adalah kata goblok. And then one of the first phrases that I learned in Indonesia is capek dong. Capek deh. Capek deh. Satu kalimat yang suka diucapkan oleh orang Indonesia adalah capek deh. So, can you imagine God saying to Job, capek deh. And you talk so much, you don't know anything. Bayangkan Tuhan yang sudah puji-puji Ayub ini, tapi dia yang mengatakan, Ayub capek deh ngomong sama kamu tidak punya pengetahuan. So, can you imagine in the book of Job complained, and sometimes you and I, we also complain. Dan kita melihat sebagian besar di kitab Ayub ini, Ayub berkeluh kesah, dia mengeluh dan dia komplain. Juga terjadi dalam hidup kita, mungkin kita seringkali juga melakukan hal yang sama, komplain. But I can quite clearly say that you and I never suffer the way Job suffered. Tapi saya boleh dengan jelas mengatakan, apa yang saudara rasakan menderita, saudara tidak semenderita apa yang dirasakan oleh Ayub pada saat itu. Can you imagine in 6 minutes, Job lost everything. Saudara bisa bayangkan dalam 6 menit Ayub kehilangan semuanya. All the wealth, all the things that he has been working and blessed with, in 6 minutes, even his family, all gone in 6 minutes. Semua harta kekayaan yang dia peroleh karena Tuhan memberkati dia dalam waktu yang begitu panjangnya, tapi dalam 6 menit itu semua hilang termasuk keluarganya. So, I don't believe you and I suffer and lost everything in 6 minutes. Saya tidak yakin kalau ada di antara saudara yang pernah merasakan penderitaan seperti itu. Dalam 6 menit kehilangan semuanya. It's the mercy of God. So God sometimes delay all your suffering. You suffer bit by bit. Most of us, if we suffer everything by 6 minutes, we commit suicide or we die of stress. Oleh kemurahan Tuhan, kita mungkin mengalami penundaan oleh Tuhan tentang apa yang kita sudah pernah minta pada Tuhan belum terjadi. Tapi kalau terjadi apa yang terjadi pada diri Ayub ini, kalau terjadi pada diri kita, mungkin dalam 6 menit kehilangan semuanya, mungkin kita sudah bunuh diri. Now think about this. God says that this man is speaking with words without knowledge. Tapi terhadap orang satu ini Tuhan mengatakan bahwa perkataan-perkataan Ayub ini tidak punya pengetahuan. So just because you speak a lot of things doesn't mean the word you speaking has knowledge inside them. Jadi bagi orang-orang yang sudah banyak berkata-kata bukan berarti dalam kata-kata itu punya pengetahuannya. So if a person have a lot of words coming out and no knowledge, we call them noise. Kalau ada orang yang berkata-kata terus tapi nggak ada pengetahuannya di dalam kata-kata dia, kita sebut itu keributan. Now, again, I say there's nothing wrong in questioning God. Ya, tadi saya mengatakan bahwa tidak salah sih kalau kita bertanya-tanya pada Tuhan. So it's okay to question God, no? But what happened when God questioned you? Sebenarnya kalau manusia mempertanyakan Tuhan itu ya biasa, tapi apa yang terjadi kalau Tuhan yang mempertanyakan manusia? When you say, God, it shouldn't be like that. God is unfair. God is this. God is that. And then God says, okay, now I question you. Kalau saudara mempertanyakan Tuhan, aku komplain, kenapa ini terjadi begini, kenapa aku harus mengalami ini dan itu. Tapi kalau Tuhan akhirnya mengatakan, oke, sekarang giliran aku yang mau mempertanyakan kamu. And the first question God asked Job, he says, where were you when I laid the earth foundation? Tell me if you understand. Dan
pertanyaan yang dilemparkan Tuhan, ya seperti yang dilemparkan kepada Ayub ini dikatakan, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? So it's like you living in a building or working in a building or living in an apartment, all right? And then you complain, the lift no good, the door, the glass no good, this one no good, no. And then you complain, and then you're only a tenant. You only live there as tenant. And then the owner says, now I ask you lah. Coba kalau saudara bayangkan saudara tinggal sebagai penyewa ya di dalam sebuah gedung, katakanlah apartemen, di sana kan banyak fasilitas yang ada, gedungnya sudah dibangun, saudara tinggal dalamnya sebagai penumpang ya, dan saudara komplain soal liftnya, saudara komplain soal tembok gedungnya, fasilitasnya, maka pemilik gedung aslinya mengatakan mempertanyakan hal yang sama. And God is asking a very simple question. You ask so many questions. Let me ask you this. Do you know how I lay the foundation of the earth? Now you and I, earth is a globe, you know. Jadi kalau sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada Tuhan, kemudian Tuhan tanya balik dengan pertanyaan, tahu nggak kamu bagaimana cara saya meletakkan dasar bumi? Bagi kita kan bumi ini adalah sebuah bulat ya, bentuknya bulat. So the thing is this, you look at the globe, and the globe is round all the time. Where is the foundation? Kalau kita lihat bumi kan bulat, dasar buminya ini di mana? Dasarnya, pondasinya di mana? So the thing is this, the topic for today is this, God's way is truly greater than our ways. Jadi judul untuk hari ini adalah cara Tuhan jauh lebih tinggi daripada jalan Tuhan, jauh lebih tinggi daripada jalan kita. It is not wrong to ask God question. Tidak salah memang kalau bertanya pada Tuhan. But ask question so that we can live a life to be blessed, to be a blessing. Tapi berikanlah pertanyaan yang bisa mengarahkan kita ke dalam sebuah berkat sehingga kita bisa menjadi berkat juga. When you ask question that you don't even if people give you the answer, you don't even accept, then what's the point of asking those questions? Tapi kalau saudara sudah bertanya, kemudian saudara juga tidak bisa terima jawaban yang saudara sendiri puas, setelah itu apa arti dari pertanyaan yang saudara berikan? You can read all of Job. In the end, Job says this, I have spoken with words that I don't understand. Pada akhir dari kitab Ayub ini, saudara bisa akan temukan bahwa Ayub mengaku bahwa saya sudah banyak berkata-kata hal yang saya sendiri tidak paham. I want to encourage you that even all your asking, all your worries, all your frustration when you go to God, in the end, just keep your eyes on the Lord, because when you accept what He does, He lives and breathes, and blesses through you. Saya ingin mendorong saudara pada saat saudara sudah melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan sekalipun, tapi saudara harus berakhir dengan saudara arahkan pandangan saudara pada Tuhan, dan saudara izinkanlah Dia untuk melakukan dengan cara Dia dan menuntun saudara dalam hidup saudara. And let me end with this. You are blessed, you are loved, and God is living and blessing through you. Oke, jadi saudara diberkati, saudara dikasihi, dan saudara dilimpahi oleh berkatnya dalam hidupmu. Enjoy Jesus. Maka nikmatilah Yesus. God bless you. Have a wonderful day. Tuhan memberkatimu dan hari yang baik bagi saudara semuanya.